Ya, shalom sahabat indikasi, Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita akan melihat sebuah video bagaimana parlemen Turki setelah memfitnah Israel dan mengutuk Israel meninggoy di tempat sahabat. Kita lihat ya, ini videonya. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla Belum tidak akan bisa selamlıyorum. lari dari buka Allah, salam hormat katanya. Nah, ini jatuh sahabat ya, itu yang di kanan itu. Seorang parlemen Turki meninggal di rumah sakit setelah pidato memperingatkan Israel lupa Allah dan menanyakan hubungan partai penguasa dengan negara. Rekaman menakjubkan memperlihatkan Hasan Mes langsung jatuh setelah menyampaikan kritik keras Turki menanggapi konflik Israel. Mes menderita serangan jantung sebelum dibangunkan dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Menurut Menteri Kesehatan Turki, Fahrettin Koca, meskipun ada upaya medis, wakil ketua Partai Kesejahteraan Turki menyerah pada kondisi meninggal di rumah sakit. Sebelum jatuh, Bitmes menuduh pemerintah Turki mempunyai cinta abadi untuk Israel dan menuduh mereka berkontribusi pada serangan Israel. Dia juga menuduh Israel melakukan kejahatan kemanusiaan dan penghapusan etnis Palestina. Bitmes mempunyai tanda di mimbar yang bertuliskan pembunuh Israel, kolaborator AKP. Ceramahnya seperti Bitiriyorum başkanım. Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın azabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. lihat tuh, wah jatuh sahabat ya. Vicdan azabından Kita ulangi lagi, kita zoom sahabat ya. azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla Selesai ngomong, selamlıyorum. jatuh. Jatuh Allah'ın sahabat. gazabından kurtulamayacaksınız. Siang ya, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. orang berlarian ramai sahabat. Melihat semua orang kaget. Ini tanggapan Erdogan. Sementara Turki menutup kematian warga sipil Israel yang disebabkan oleh serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober. Beberapa hari kemudian Erdogan menyebut Hamas sebagai pejuang kemerdekaan. Upacara Bitmes berlangsung di halaman parlemen pada hari Kamis dengan pimpinan dibungkus dengan bendera Turki dan bendera Palestina ditempelkan di atasnya. Pemakamannya dijadwalkan dilakukan di Istanbul hari Jumat. Postingan terakhir Bitmes di Twitter tercatat tanggal 9 Desember mengutuk pemerintahan Turki karena menjaga hubungan dengan Israel. Dia dengan tidak baik membandingkan pemimpin Turki dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman, yang dikenal mendukung Hamas dan menyerang kapal-kapal yang menuju Israel. Itu tweetnya sahabat di Twitter ya. Setelah tutup Israel meninggoy. Birleşme 20 dakika ara verin.
sahabat yang terkasih, ya sebenarnya banyak tanda-tanda alam yang terjadi. Beberapa video yang saya posting sahabat, mungkin saudara melihat bagaimana tanda-tanda itu. Saya kadang-kadang ada rasa bahagia dan rasa cemas melihat pernyataan-pernyataan Tuhan di akhir-akhir ini sahabat. Ya, saya bahagia karena Tuhan saya hidup. Kenapa saya cemas? Cemas saya karena masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan sahabat. Itu cemas saya. Kalau Tuhan datang secepatnya kiamat pun, ya saya bahagia sahabat. Sukacita sekali saya. Kalau bisa cepat-cepatlah Tuhan datang, kan gitu sahabat. Tetapi kan gimana dengan orang-orang ini? Apalagi keluarga saya masih banyak sekali saudaraku yang belum percaya Tuhan. Itulah cemas saya. Nah, beberapa kejadian saya melihat ya, seperti ada sesuatu yang janggal menurut saya. Kalau saudara main ke TBN, sebuah channel resmi dari Israel, sebuah hal yang tidak pernah terjadinya. Di situ kita lihat bagaimana penyampaian firman Tuhan secara Kristen, saudara. Iya, menurut saya itu aneh, saudara, karena hal seperti itu tidak pernah. Nah, saya ingat dulu dosen saya di sekolah Alkitab pernah ngomong Israel itu adalah jam dunia. Kalau mau melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, lihatlah perkembangan Israel, kata dia. Itu adalah jam dunia, jam hari kiamat, kata dia gitu sahabat ya. Nah, kalau orang Israel percaya, saudara, benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, ya tanda-tandanya dekat gitu, kata dosen saya itu. Itulah tanda-tandanya mulai dekat. Kalau saya masuk ke TBN News, channel Israel itu ya, saya melihat khotbah-khotbah gitu ya, secara sering gitu mereka sampaikan. Saya pikir dulu itu khotbah ini ya, khotbah agama Yahudi. Ternyata bukan sahabat. Dalam khotbah itu dikatakan Yeshua HaMashiach, Masaya katanya kan, Mesaya bukan gitu, Sang Mesias katanya gitu ya, yang mereka sembah, yang mereka puja. Wah, ini khotbah Kristen ini, saya pikir gitu sahabat. Ya, karena ada, saya lihat lagi tentara-tentara Israel itu Kristen sahabat, Kristen. Mereka kompak nyanyi dengan orang Yahudi ya, karena sama nyanyinya kan. Ya, kalau lagunya diambil dari Mazmur itu sudah pasti sama saudara. Lagu orang Kristen banyak tuh diambil dari Mazmur gitu kan, sudah pasti sama dengan lagu-lagu orang Kristen. Nah, itu mereka nyanyi bersama-sama dalam pertempuran dalam Gaza itu. Ya, mereka memuji Tuhan dengan bersama-sama. Dan seorang Kristen itu menyampaikan firman Tuhan kepada tentara-tentara Israel yang masih beragama Yahudi. Dan alasan-alasan dia ikut menjadi tentara Israel itu, ya dia sampaikan secara alkitabiah gitu saudara. Saya merenung dalam hati saya, Tuhan, apakah kedatanganmu semakin dekat gitu ya. Dan melihat tanda-tanda ini saudara nyata. Ada yang membubarkan gereja, yang menutup gereja oleh Tuhan Yesus gitu ya, langsung cepat gitu, instan, kayak makan cabai saudara. Saudara lihatlah, ada video saya yang menghujat itu kan, dia tantang Tuhan Yesus, dia tantang Tuhan Yesus, nggak butuh waktu lama, dijawab doanya saudara, dicabut nyawanya. Seperti yang kutuk-kutuk Israel ini kan, Alkitab berkata, berkutuklah yang mengutuk Israel, diberkatilah yang memberkati Israel. Saya tidak sebut nama daerah, tetapi di Indonesia ini kita tahu ada beberapa daerah yang getol sekali kutuki Israel. Ada yang terkena bencana alam. Jadi tanda-tanda alam ini tidak bisa kita pungkiri. Tanda-tanda alam ini bisa saja Tuhan sedang bersuara kepada kita, ya, menegur kita karena kesalahan, karena dosa, macam-macam hal. Ya, ada 4 daerah atau 5 itu sekarang mengalami teguran yang luar biasa. Ya, jadi kita harus pintar membaca tanda alam ini karena dalam Matius 24 ini itu kan dijelaskan ya, tanda-tanda alam itu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan juga. Dalam Matius 24 itu kan murid-murid bertanya, Guru, bila manakah tanda-tanda kedatanganmu?
dia sampaikan itu termasuk tanda-tanda alam saja. Oke lah sahabat yang terkasih, merinding kita ya nengok video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.